Assalamualaikum, kami dari kelompok 8 Komunikasi Massa yang beranggotakan Windy, Iqbal, Arneta, Tiadi, dan Meliana. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu fungsi media massa. Fungsi media massa dibagi menjadi dua, yaitu secara makro dan mikro. Secara makro, menganalisis fungsi media massa kepada masyarakat, di antaranya adanya pengawasan, interpretasi, hubungan, penyebaran norma atau nilai, dan hiburan. Sedangkan secara mikro, menganalisis media berdasarkan individu dengan melaporkan bagaimana mereka menggunakan media massa. Di antaranya adanya kognisi, pengalihan, manfaat sosial, dan penarikan. Yang Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang kepemilikan media massa. Di sini saya akan mengambil contoh, yaitu Bapak Heri Tano Sudibjo atau yang biasa dipanggil Heri Tano adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Bapak Heri adalah pemilik dari MNC Group. Selain konglomerasi media, beliau juga berkecimpung di bidang politik. Dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia. Ia pernah bergabung juga di dalam Partai Nasdem dan Partai Hanura. MNC Group sendiri pun didirikan oleh Bapak Heri pada tanggal 2 November 1989. Salah satu televisi swastanya yaitu RCTI adalah salah satu jaringan swasta pertama di Indonesia. RCTI dimiliki oleh Media Nusantara Citra atau MNC Group dan didirikan pada tanggal 21 Agustus 1987. Sebagai contoh, konten media di televisi yang banyak digemari di Indonesia umumnya adalah konten program informasi atau berita dan program hiburan atau entertainment. Konten berita terbagi menjadi dua, yaitu berita keras atau hard news yang menyiarkan laporan berita terkini dan berita lunak atau soft news yang menyiarkan kombinasi dari fakta, gosip, atau opini seperti halnya talk show. Untuk konten hiburan terbagi menjadi banyak jenisnya. Namun akan saya sebutkan beberapa yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, di konten musik seperti Indonesian Idol, Liga Dangdut. Kemudian yang kedua adalah konten olahraga seperti siaran pertandingan sepak bola, voli, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada efek media massa. Efek media massa ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menyampaikan pesan-pesan melalui media, sehingga berpotensi membawa perubahan pada diri khalayak. Karena dipengaruhi oleh sudut pandang dari khalayak dalam menerima pesan. Karena kebanyakan pesan hanya diterima begitu saja tanpa memeriksa kebenarannya. Efek media massa ini juga dapat mempengaruhi banyak khalayak melalui pesan, dan audiennya dapat salah juga dalam menerima pesan. Secara individu, komunikasi massa ini bersifat terbatas. Lalu efek ini terbagi menjadi tiga, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Lalu saya mencontohkan efek media massa ini dalam mempengaruhi khalayak melalui pesan dari media massa, yaitu kepemilikan sebuah stasiun media yang mempunyai partai politik juga, biasanya mengkampanyekannya dengan menggunakan stasiun televisi dalam mempromosikannya. Next. Oke, selanjutnya ada literasi media. Literasi media massa merupakan suatu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk media massa. Dalam bentuk media. Literasi media juga disebut sebagai seperangkat perspektif yang kita gunakan secara aktif untuk mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Literasi media merupakan skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, literasi media massa berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat mengambil kontrol atas media. Sekian, terima kasih.